Kadejan lamun teu bela ka kolot sanajan soleh tetep rusak sadaya amal. Upami tos sepuh mah cenah kakirangan teh kakirangan vitamin B. Naon sababna? Lumpat kana soca burem, lumpat kana hidung bengek, lumpat kana letah bahelol, lumpat kana tikorot batuk, lumpat kana ceurik bongi, lumpat kana kaki beleuh. Segala rupa vitamin B na kurang eta sepuh mah gitu. Ya, makana pasihan ta vitamin B usaha kumurangkan. Ya, gitu bela menjadi sepuh teh. Bapakna, ibunya bela kurang gitu. Usaha deui atuh bela kurang ya. Syubbanul yaum rizalul ghad. Ini pepatah Arab ya, sadis. Syubbanul yaum rizalul ghad. Pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh luar biasa yang namanya pemuda. Pemuda itu dispesialkan dalam sebuah hadis ya. Hadis Bukhari Muslim. Ada 7 golongan yang akan nanti dinaungi Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar. Kabayang ke alam mahsyar juga kieu. Matahari lamun keur panasna kumaha hareugamnya. Panasnya, ngaheapnya. Lamun di alam mahsyar matahari teh deukeut. Bahkan diceritakan bahwa ada yang sampai luput ku keringatna. Tah aya pemuda anu luar biasa ku Allah dinaungi supaya teu kapanasan. Kabayang teh dinaungi ku Allah, sejukna, indahna. Boro-boro panasnya santai nu aya. Ya, aya di mah santai teh ngopi jeung ududnya. Di ditu mah henteu meureun. Moal aya udud beurnya di ditu nya. Yang penting santai lah gitu ya. Nah, hukumaha. Nah, kapan dina 7 golongan teh aya imamun adilun, imam yang adil. Imam yang adil itu salah satunya kan pemimpin rumah tangga yang adil. Tadi mun istrina 2, 3, 4 kudu adil. Insya Allah dinaungan ku Allah. Tapi lamun sabalikna cilaka jadi neraka. Ada lagi seorang pasangan yang saling mencintai karena Allah, insya Allah dinaungi ku Allah. Ada lagi seseorang yang terpaut hatinya, terpaut dirinya dengan masjid, insya Allah dinaungi ku Allah Subhanahu wa taala di alam mahsyar. Satu yang luar biasa Allah spesialkan, bahasanya syabun nasa, ya, seorang pemuda, yang bahasanya seorang pemuda ini. Syabun nasa, seorang pemuda yang tumbuh dan berkembang fi ibadatillah, dalam ibadah. Iya Pak, remaja pemuda geus keseharianna sok ngaraos gitu nya, sok itikaf di masjid nya, alhamdulillah luar biasa. Nah ini dispesialkan ku Allah jan, lamun sering itikaf di masjid, kok mau pemuda ya terpaut hatinya dengan masjid, terus pemuda yang memang senantiasa ibadah ke Allah, insya Allah dinaungan ku Allah di alam mahsyar, insya Allah. Amin. Nah, bahkan Allah Subhanahu wa taala sampai takjub kepada pemuda. Ya'jabu rabbuka. Allah takjub. Rabb kamu itu sampai ke takjub, ajib gitu nya waktu ajib teh bangga lah gitu nya. Kepada siapa? Min syabin, dari seorang pemuda laisat lahu sabwah gitu. Laisat lahu sabwah. Yes, Allah bangga terhadap seorang pemuda yang mana dia tidak punya kecondongan terhadap sabwah. Naon sabwah teh? Neng, sabwah teh naon neng? Sabwah teh lain sop buah, sop ana beta jadi. Lain sop buah, sabwatun atulah gitu. Naon cara teh? Jadi seorang pemuda yang tidak punya kecenderungan terhadap sabwah itu adalah kecenderungan untuk menyimpang dari kebenaran gitu ya. Jadi takwa hawe gitu tah untuk pujoroha gitu atas terus gitunya. Jadi Allah bangga ke para pemuda, ke para remaja, insya Allah. Bahkan pemuda itu ya saking spesialnya, dulu juga dalam penelitian Al-Quran dan juga pengumpul Al-Quran itu tugasnya diberikan kepada para pemuda. Di antaranya Zaid bin Sabit ya. Jadi Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu bersama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu
menugaskan Zaid bin Sabit, seorang pemuda yang sangat luar biasa cerdasnya, untuk mengumpulkan Al-Quran. Ini suatu luar biasa. Dalam pepatah Arab nih, sering mungkin dengar ya, dari internet, dari mana gitu. Syubbanul yaum rizalul gad. Ini pepatah Arab ya, sadis. Syubbanul yaum rizalul gad. Pemuda hari ini pemimpin yang akan datang. Jadi masa depan di dunia ini, khususnya di Indonesia, khususnya di Cianjur, khususnya ini di mana? Kampung apa? Kampung saya, itu dari para pemuda. Kalau saya perhatikan para pemudanya seperti ini, insya Allah di kampung saya akan luar biasa ya. Akan hadir seorang pemimpin yang cerdas, soleh, insya Allah ya. Amin. Amin. Baik, itu terkait dengan pemuda ya. Lalu kata yang terakhir, ada takwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah haqqa tuqatih, sebenar-benarnya takwa. Nah, cenah buat kitu. Emang aya kitu nu takwa nu teu bener? Aya gitu. Ketika haqqa tuqatih ya, takwa yang sebenar-benarnya takwa itu artinya ketakwaannya harus sempurna. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tong maut kecuali kamu dalam keadaan muslim, syahid ya gitu. Ya. Husnul khotimah eta. Tadi dikatakan kenapa sih haqqa tuqatih kudu bener-bener takwana? Sebab takwa teh lamun dilihat dari garis besarnya, memang takwa itu kan dalam Al-Qur'an banyak. Terdapat dalam minimal ada kurang lebih sekitar 68 surat ya. Kalau ayatnya ada yang mengatakan 100 sekian, ada yang mengatakan 200 sekian para alim ulama itu. Jadi intinya di dalam ayat itu ada ratusan lah. Kalau suratnya mungkin sekitar 68 surat ya. Kalau takwa itu, tapi disimpulkan Pak, takwa itu ada dua dimensi. Yang pertama, ada yang tahu? Al-ubdu Rabbani. Naon al-ubdu Rabbani itu? Bahasa kerennya, bahasa mudanya hablum minallah. Kalau kata para alim ulama, al-ubdu Rabbani. Yang kedua, al-ubdu ijtimai. Bahasa mudahnya apa? Hablum minan nas. Baik, kita perhatikan surat Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alif lam mim, dzalikal kitabul la raiba fiih. Kitab itu, Al-Qur'an itu tidak ada keraguan di dalamnya. Ya. Hudal lil muttaqin, pituduh yang saha. Yang takwa, saha anu takwa teh? Alladzina hum. Nah, yang pertama itu gaib ya. Beriman kepada hal yang gaib. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara bagaimana? Salat. Ya, terus salat. Yang kedua, lain zakat tahun tah. Mimma razaqnahum yunfikun, ya, berinfak yang dari sebagian yang Allah rezekikan kepada kita semua. Jadi ada dua dimensi. Anu kahiji macarana salat, langsung ngobrol jeung Allah, langsung komunikasi jeung Allah. Salat, terus puasa, haji, itu urusan kita dengan Allah semua. Tapi ada satu lagi, wa mimma razaqnahum yunfikun. Ketika kita berinfak, bersedekah, berzakat, itu urusan apa? Muamalah ya. Semua harus tertolong ini. Makanya dalam hadis itu dikatakan orang yang ingin bertakwa, lalu dia sholat, dia puasa, dia haji, ngaji Quran lagi tiap hari, tahajud jangan pernah bolos. Bahkan puasa lagi mungkin puasa Daud ya. Saum Daud belut sadinten. Tapi ketika orang itu sering berbuat dolim kepada orang lain, itu dikatakan muflis. Baras muflis.
Naon cenah muflis teh? Lain mukhlis. Ai mukhlis orang yang ikhlasnya. Muflis. Naon cenah muflis teh? Muflis teh orang yang bangkrut. Jadi bangkrut teh lain di dunia ngumpulnya. Muflis itu orang yang bangkrut nanti di akhirat. Lain di dunia ngumpul, di akhirat oke aya jalma anu bangkrut nyata muflis teh. Nah bisa bangkrut, bahkan rugi lah gitu, lebih daripada bangkrut mungkinnya. Kenapa? Karena setiap amal ibadahnya itu dipakai bayar terhadap orang yang ia dolimi. Tuh, ya. Memang al-urdu rabbaninya bagus, tapi al-urdu ijtimainya jelek. Nah, pada akhirnya amal-amal ibadahnya dipakai bayar kepada orang yang didolimi oleh dia. Nah, parahnya lagi, amal ibadahnya habis, perbuatan dolimnya masih ada. Apa yang terjadi? Kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa yang dilakukan oleh orang yang didolimi itu diwariskan ke orang. Otomatis karena kita sudah tidak punya pahala lagi, habis ditambah lagi dosa dari orang lain, dijebloskanlah kita ke neraka. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi ujang teh kena bager, neng kena bagernya. Sering sholat alhamdulillah, sering puasa alhamdulillah, sering ngaos alhamdulillah. Tapi ulah hilang bager, mohon bager. Soleh, berbuat baik pada orang lain, khususnya kepada kedua orang tua. Kembali lagi, utama dari yang utama itu berbuat baik kepada orang tua. Insya Allah itu ciri-ciri seseorang yang takwanya haqqat tuqatih. Jadi takwa yang sebenar-benarnya takwa, lain takwa bohongan gitu, lain sabelah takwana gitu, ya. Nah, sebatas gitu. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu untuk menuju ke dalam takwa, Pak, itu tidak semudah apa yang kita bayangkan, Pak. Makanya di dalam surat Al-Ankabut ya, ayat 2, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasiban nasi. Apakah manusia, kita manusia, apakah kita itu mengira? Ahasiban nasu, apakah manusia itu mengira ayut teroku akan dibiarkan begitu saja, ya? Ayyaqulu amanna, hanya dengan mengatakan saya telah beriman, muntadi tema saya mau terus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Apakah cukup seperti itu? Kan tidak. Dan saya mah telah beriman dalam surat Yasin mah, inni amantu bi rabbikum fasma'un, sesungguhnya aku telah beriman maka saksikanlah kamu. Apakah cukup dengan seperti itu? Tidak. Wa hum la yuftanun, dan mereka tidak diuji, tidak dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kalau kata para alim ulama disebutnya istifham inkari. Jadi nyungkunlah itu nama kumanya. Kan bahasanya gitu, ahsiban nasu, apakah manusia itu mengira, nyangka gitu. Itu persangkaan yang sangat buruk. Karena pasti manusia itu akan diuji. Diuji dengan apa? Ujiannya apa? Wala nabluwakum. Terus bisyai'in, dan sungguh Allah akan menguji kamu sekalian bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit, minal khauf, dari ketakutan. Takutnya apa sih? Sieun ical HP, sieun tegaduh bojo, dan laku-laku cenah. Aya nu kitu? Aya kene nu kitu? Bujang lapuk aya? Tong sieun. Eta mah ujian, ya. Ujian di Allah Subhanahu wa taala. Jadi minal khauf, terus wal ju'. Lain wajib teh kelaparan. Jadi ada yang kelaparan bener-bener lapar, temuga beas di rumah, aya begitu aya. Kan cenah mah kelaparan, padahal kan namina orang yang beriman dijamin cenah mah kelaparan. Ai Rasul kumaha kitu 3 hari teu makan diganjel ku batu. Eta kumaha? Lain kelaparan teh, lapar nu kitu teh. Ya, lain kelaparan jang. Lamun ujang teu mangsa dinten lain kelaparan tapi lapar eta. Rasul oge 3 hari cekap ya. Gitu. Jadi
Ada yang dipaksakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Saum Ramadan, ya. Ada yang memang alami gitu. Wa naqsim minal amwali, dan sedikit atau kekurangan dari harta. Ada yang Allah paksakan dengan adanya infak, zakat, sedekah. Ada yang memang benar-benar kurang, Pak. Badai angkat sekolah tegadung ajis dengan kasih bapak, si bapaknya cendang aya covid cenah aya nama, ya. Di mana ajisna aya di Allah insyaallah keun ya da sakola mah moal nepi ka dipecat nya aya kitu nya moal dipecat insyaallah seueur jalurna aya mah nyungkeun we kalau kan kawasan di dieu tah saha ya insyaallah semua putus sakola asal niatna sing kuatnya. Terus wal anfus, dan ujian dari anfus, jiwa. Misal ya, sakit, terus ada yang saudara yang meninggal, istri meninggal, suami meninggal, orang tua meninggal, itu juga ujian terkait dengan anfus, Pak. Wal thamarat, dan buah-buahan. Bisa buah-buahan asli, bisa perkebunan, bisa makanan yang enak-enak. Kan namanya buah-buahan mah identiknya anu enak-enak banyak. Gitu. Bisa jadi buah hasil dari apa? Pernikahan, yaitu anak-anak. Ujian anak-anak untuk orang tuanya. Bisa seperti itu kalau diartikan lebih jauh gitu ya. Wa basyiris sabirin, dan beritahukan kabar gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang sabar. Kabar apa sih? Kabar takwa tadi. Insya Allah kalau orang itu ya, orang yang beriman diuji oleh Allah dengan beberapa hal tadi dan lulus, insya Allah itulah yang disebut dengan haqqatu qatihi, takwa sebenar-benar takwa. Insya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin saya simpulkan. Jadi jiwa muda yang bertakwa itu potensi seseorang yang senantiasa condong dalam taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz nahateun teu bahasa pemuda. Ieu mah potensi seseorang, saleh potensi pemuda. Kan lamun digabungkeun mah beda. Tadi mah dihiji-hijinya. Lamun digabungkeun mah potensi seseorang. Kenapa? Karena jiwa muda itu tidak hanya ada dalam diri seseorang pemuda, tapi orang tua pun ketika jiwanya muda, insya Allah semangat bergelora untuk berdakwah. Insya Allah. Jadi kesimpulannya sekali lagi, potensi seseorang yang senantiasa condong dalam taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengajak Bapak Ibu semua untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena nikmat yang Allah berikan itu tidak akan bertambah manakala kita tidak bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Hanya dengan cara bersyukur kepada Allah, maka nikmat Allah akan diberikan kepada kita tambahannya lebih banyak lagi, gitu ya. Oleh karena itu, saya mengingatkan untuk pribadi saya, juga Bapak Ibu, adik-adik, Ujang, Neng, sadayana, sing sering bersyukur ke Allah, sing emu syukuran ke Allah. Dari mulai kita bangun sampai tidur kembali, begitu banyak nikmat Allah yang diberikan, tapi kita kadang lupa. Memang ari mulut mah seolah-olah bersyukur, tetapi perbuatan orang mencerminkan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu